Oke teman-teman, senang banget bisa ketemu lagi. Hari ini kita bakal benar-benar bedah salah satu ide paling fundamental dalam teologi Kristen, masalah dosa. Dan solusinya yang luar biasa radikal dalam pribadi Kristus. Siap buat petualangan teologis kita kali ini? Siap dong, Prof. Kopi udah siap, pikiran juga udah dibuka lebar-lebar. Ayo, kita mulai. Sip, kita mulai dari sini ya. Dari sesuatu yang kayaknya kita semua pernah rasain. Coba deh, lihat aja sekeliling kita, baca berita, atau mungkin ya jujur aja lihat ke dalam diri sendiri, pernah kan ngerasa kok kayaknya ada yang nggak beres ya? Nah, perasaan universal bahwa dunia ini rusak, itu pintu masuk kita. Wah, kalau itu sih tiap hari, Prof. Rasanya tuh kayak ada retakan fundamental, entah itu di masyarakat atau bahkan di dalam hati kita sendiri. Nah itu dia, retakan fundamental. Saya suka banget istilah itu. Dan retakan itulah yang bawa kita ke pertanyaan pertama dan paling penting. Sebenarnya apa sih dosa itu? Kebanyakan orang mikirnya dosa itu ya cuma daftar perbuatan jelek aja. Semacam daftar, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Tapi percayalah, ini jauh, jauh lebih dalam dari itu. Nah, ini dia poin kuncinya. Dosa itu bukan cuma soal apa yang kita lakukan, tapi juga soal siapa diri kita. Ini tentang sikap hati kita, motivasi kita, bahkan natur kita yang emang dasarnya nggak selaras sama standarnya Tuhan yang sempurna. Oke, ini benar-benar mengubah cara pandang. Jadi, ini bukan sekedar melanggar aturan, tapi soal kondisi dasar kita sebagai manusia. Kalau gitu, dari mana semua ini mulainya, Prof? Pertanyaan yang pas banget. Dosa pertama di Taman Eden itu, intinya bukan cuma soal makan buah terlarang, bukan. Itu adalah sebuah pemberontakan filosofis, memilih untuk percaya sama penilaian manusia tentang apa yang baik, ketimbang percaya pada firman Tuhan. Ini semacam kudeta terhadap standar moral itu sendiri. Coba perhatikan baik-baik frasa kuncinya di sini. Hawa melihat bahwa itu baik. Dia yang jadi hakim atas kebaikan, dia mengesampingkan perintah Tuhan yang udah jelas banget. Dia mengganti Tuhan berkata dengan, menurutku sih. Dan itu kedengarannya manusiawi banget ya, Prof. Sangat relate. Setiap hari kan kita gitu, memutuskan sendiri apa yang terbaik buat kita, seringnya ya, mengabaikan nasihat atau aturan yang udah ada. Persis. Dan keputusan yang terasa manusiawi itu ternyata dampaknya kosmik. Ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Nah, sekarang kita lihat gimana satu tindakan itu bisa menjalar dan memengaruhi kita semua lewat konsep yang namanya dosa warisan. Oke, ini salah satu konsep yang paling menantang buat pikiran modern. Idenya begini. Adam itu bertindak sebagai perwakilan, sebagai kepala dari seluruh umat manusia. Jadi waktu dia jatuh secara hukum di hadapan Tuhan, kita semua ikut jatuh bersamanya. Oke, Prof. Jujur ya, ini bagian yang bikin kening berkerut. Gimana ceritanya? Saya harus ikut menanggung kesalahan seseorang dari ribuan tahun yang lalu. Rasanya kok nggak adil ya? Saya ngerti banget kenapa ini terasa sulit, tapi coba kita lihat dasar alkitabiahnya di sini. Perhatiin frasa terakhir, karena semua orang telah berbuat dosa. Paulus itu berargumen bahwa dalam satu tindakan Adam itu, kita semua secara korporat, secara kolektif, dianggap udah berbuat dosa. Ini soal status hukum, bukan soal perasaan. Masih agak abstrak sih, Prof. Mungkin ada analogi yang bisa bikin lebih gampang dipahami? Tentu. Coba bayangin ini sebagai status warisan. Kamu mungkin nggak pernah tanda tangan surat utang, tapi kalau kakek buyutmu ninggalin warisan utang yang super besar dan secara hukum kamu adalah ahli warisnya, ya mau nggak mau kamu ikut menanggung status itu. Nah, sama halnya kita mewarisi status bersalah dari Adam, perwakilan kita semua. Nah, setelah kita bahas masalah yang begitu dalam dan sistemik ini, sekarang kita beralih ke solusinya. Solusi yang sama-sama fundamental dan luar biasa menakjubkan. Solusi itu datang dari satu pribadi yang unik banget yang nggak terikat sama masalah warisan ini. Yesus Kristus. Oke, jadi kalau masalahnya adalah warisan dari perwakilan pertama kita, si Adam, artinya solusinya harus datang dari seseorang yang bisa jadi perwakilan baru gitu kan. Terus apa yang bikin Yesus ini qualified jadi perwakilan baru kita? Dan disinilah letak keunikannya yang luar biasa. Yesus itu satu pribadi dengan dua natur. Dia sepenuhnya manusia, lahir, makan, ngerasa capek, jadi dia bisa mewakili kita secara sah. Tapi di saat yang sama, dia juga sepenuhnya ilahi, punya kuasa dan kesempurnaan Tuhan, makanya dia bisa menyelamatkan kita. Ini adalah misteri inkarnasi yang begitu indah. Dan ini poin kuncinya. Kemanusiaannya itu bukan formalitas belaka. Dia beneran menghadapi godaan yang sama persis kayak kita. Tapi, dan ini yang mengubah segalanya, dia tidak berbuat dosa. Dia berhasil di titik di mana Adam gagal. Dialah yang mematahkan siklus warisan dosa itu.
Oke, kita udah tahu siapa pribadi yang jadi solusi. Sekarang, pertanyaannya, apa tindakan yang dia lakukan? Jawabannya itu terpusat pada satu hal, kematiannya. Nah, ini pertanyaan besar lainnya, Prof. Gimana mungkin kematian satu orang, sekalipun dia orang yang luar biasa, bisa memperbaiki kerusakan universal yang kita bahas dari tadi? Rasanya skalanya nggak seimbang gitu. Untuk jawab itu, kita perlu paham konsep kunci ini, penebusan. Ini bukan cuma kata teologis yang bikin pusing. Anggap aja ini paket lengkap dari semua yang Yesus lakukan, kehidupannya yang sempurna dan kematiannya yang rela untuk membereskan masalah dosa kita sampai tuntas. Slide ini memecahnya dengan sangat jelas. Gini deh cara mikirnya. Ketaatan aktifnya itu ngasih kita nilai A+, yang kita nggak akan pernah bisa dapat sendiri. Terus ketaatan pasifnya itu bayarin semua utang dosa kita. Pengorbanannya memuaskan tuntutan keadilan Tuhan. Dan kematiannya membebaskan kita dari belenggu. Semuanya tuntas. Jadi, intinya begini. Penebusan itu perlu karena karakter Tuhan sendiri. Tuhan itu 100% kasih, tapi dia juga 100% adil. Keadilannya menuntut dosa itu harus dihukum, tapi kasihnya rindu banget untuk menyelamatkan kita. Nah, di kayu salib, kedua sifat yang sempurna ini bertemu dengan harmonis. Keadilan dipuaskan dan kasih dicurahkan habis-habisan. Dan sekarang kita sampai di puncaknya. Kita udah lihat masalahnya, kita udah lihat solusinya. Sekarang kita lihat dampak paling personalnya buat kita. Inilah yang sering disebut pertukaran agung. Slide ini nunjukin sebuah simetri yang luar biasa kan? Sama seperti kita mewarisi status bersalah dan semua konsekuensi dosa dari perwakilan pertama kita, Adam, kita bisa menerima status benar dan anugerah kehidupan lewat perwakilan kedua kita, Kristus, hanya dengan iman. Status kita benar-benar ditukar. Wow, ayat ini benar-benar merangkum semua obrolan kita hari ini ya, Prof. Dari masalah di paruh pertama ayat, langsung ke solusi di paruh kedua. Dari Adam ke Kristus. Semuanya ada di situ, ringkasan yang indah banget. Tepat sekali. Dan itu membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk kita bawa pulang dan renungkan. Kalau kerangka ini benar, kalau dosa adalah diagnosis yang akurat atas retakan yang kita rasakan dan Kristus adalah satu-satunya obatnya, lalu apa bedanya buat cara kita melihat kegagalan kita, kesuksesan kita, dan orang lain di sekitar kita? Nah, itu sesuatu yang layak kita pikirkan. Terima kasih banyak udah menyimak obrolan kita hari ini.